Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Siratul SMH di channel Siratul Lawyer. Baik, kali ini saya mau membahas tentang topik topik yang sangat menarik saya kira, karena memang terjadi di beberapa daerah, khususnya wilayah Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis, di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana, yang beberapa hari ini sedang viral terkait tentang perundungan ataupun bullying yang dilakukan oleh sekelompok siswa yang memukul, meninju, menendang sampai melempar ke semak-semak ataupun di wilayah rumput yang dilakukan oleh 3-1. Nah, lalu bagaimana kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab kok hal-hal yang seperti ini bisa terjadi di masyarakat kita? Karena memang saya kira bahwa perundungan ataupun kasus-kasus yang seperti ini tidak terjadi di Api-Api saja, tetapi di daerah-daerah lain sudah banyak merambah, ya. Tidak hanya di sini saja, tapi daerah-daerah lain sudah pernah terjadi hal-hal yang serupa terkait dengan kasus bullying ini. Memang di sisi lain kita sangat miris dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, karena memang ini merupakan faktor yang sangat penting sebagai orang tua dalam mengawasi dan melihat situasi dan keadaan siswa-siswinya atau anak-anaknya. Khususnya ini mungkin di wilayah pendidikan, misalnya di sekolah, ini tentu menjadi perhatian khusus karena memang tidak lain ini mempunyai faktor ataupun latar belakang yang berbeda-beda. Kenapa kasus ini bisa terjadi kembali? Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah menangani kasus yang serupa tentang bullying, yang awalnya mengejek hingga terjadilah sebuah pemukulan dan lain sebagainya. Tapi itu bisa terselesaikan dengan mediasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Kasus bullying ini tidak sekali ini saja. Sudah terjadi beberapa tahun yang lalu di daerah-daerah yang lain, tapi kok masih terjadi. Nah, memang kalau kita perlu pelajari lebih mendalam, memang kasus bullying ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sebetulnya, ya, bagi para pelaku. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai siswa yang hebat, siswa yang bisa mengakui, oh saya bisa begini, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, seperti itu. Namun kenyataannya dari sisi yang negatif kita melihat bahwa hal-hal yang seperti ini sebetulnya tidak boleh diperlakukan. Apalagi ketika berada di lingkungan sekolah, berada di lingkungan masyarakat, ini menjadi contoh-contoh yang tidak baik. Ya, pengakuan-pengakuan tersebut menjadi contoh-contoh yang tidak terbaik. Bahkan, mohon maaf, dalam artian ini akan menjadi momok ataupun mengganggu psikologi bagi korban itu sendiri. Ya, mental khususnya bagi korban ini akan terpincun ataupun menjadi down ketika kasus ini terjadi kepada korban. Bahkan mungkin, ya, ketika pelaku ini sudah menjadi bahasa kitanya terjadi sebagai pelaku, menjadi sebuah tersangka ataupun terpidana, ini tentu menjadi hal-hal yang sangat merugikan khususnya bagi pelaku. Apalagi penyesalan bagi orang tua, tentu ini sangat-sangat dirasakan oleh kita sebagai orang tua yang mendidik, apalagi seorang guru di sana. Oleh karena itu, kita berharap bahwa jangan kasus-kasus yang sama
seperti ini terjadi di daerah kita. Kita berharap memang karena kasus ini terjadi sudah beberapa hari yang lalu dan saya membaca di berita dan yang sebagainya ini sudah ditangani oleh Polsek ya itu sendiri. Nah, artinya kita berharap kepada pihak yang berwenang, kepada penegak hukum ini benar-benar menjadi attention ataupun menjadi perhatian khusus ya agar kasus-kasus yang serupa seperti ini tidak terjadi di daerah-daerah yang lain. Karena terus terang saya sendiri pernah mendampingi salah satu korban dari bullying yang pada saat itu mengalami trauma ya karena efek dari ejekan, karena efek dari pukulan dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian kita bersama supaya kasus-kasus yang serupa yang seperti ini tentunya tidak terjadi lagi, khususnya di wilayah Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana. Oke, itu saja. Salam hukum. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat lain. Terima kasih. Bisa di close.